Halo, halo, hai Parmijan. Welcome to For Me Show. Nah, di episode kali ini, saya, Dea Salsabila Ajara, akan memandu jalannya segmen Biopia atau Biologi Trivia, yaitu konten edukasi berupa fakta unik dan menarik tentang keilmuan biologi untuk menciptakan pengalaman belajar biologi yang menyenangkan berupa video animasi-animasi yang agar dapat mudah dipahami. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita tonton! Pernahkah kamu bertanya-tanya, bisakah makhluk yang sudah mati lalu kemudian bangkit untuk hidup kembali? Ih, ngagetin aja deh, Kang. Lagian, banyak nonton film horor jadi penakut kan? Lagian siapa sih yang gak takut kalau ditakutin kayak gitu? Udah kayak film Ibu bangkit dari kubur aja deh. Iya sih. Tapi ngomong, kamu tahu nggak ada makhluk yang bisa hidup lagi setelah dia mati? Emangnya ada? Jangan ngarang deh. Ah, kamu mah mainnya kurang jauh nih. Kalau gitu sekali aja deh. Aku kasih tahu sama Formizen yang ada di rumah. Halo Formizen, aku Fazanova Askarmadijaya yang akan memandu Biovia pada kali ini. Nah, tahu nggak teman-teman, ada banyak hal di dunia ini yang tentunya belum pernah kita eksplor sebelumnya. Dan salah satunya ada satu hewan yang ternyata bisa hidup lagi loh setelah dia mati itu. Seriusan? Hewan apa tuh yang bisa hidup kembali setelah mati? Apa jangan-jangan kayak di film-film zombie gitu ya? Zombie? Bukan zombie sih, tapi ini lebih ke hewan mikroskopis. Namanya tardigrade, tahu nggak? Tardigrade? Itu apaan sih? Jadi tardigrade itu adalah hewan mikroskopis yang tinggalnya di air. Dan hewan ini tuh kerennya tuh bisa hidup di lingkungan yang sangat-sangat ekstrim. Bisa hidup di tempat yang beku atau tempat yang kering gitu ya. Dan hewan ini tuh bisa hidup selama bertahun-tahun lamanya. Keren banget kan. Tapi kok bisa ya hidup lagi setelah mati? Nah, penasaran kan? Kalau gitu yuk kita bahas. Tahun 2008, sebuah eksperimen mengungkapkan tardigrade, makhluk kecil mikroskopik yang biasa disebut juga sebagai beruang air karena bentuk tubuhnya sekilas memang mirip dengan beruang darat, memiliki keistimewaan yaitu kemampuannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang mematikan bagi kebanyakan makhluk hidup lainnya. Mereka mampu bertahan dalam suhu ekstrim, baik yang sangat tinggi maupun sangat rendah. Tekanan yang melebihi dasar samudra terdalam, radiasi yang mematikan, bahkan sampai kekeringan yang berkepanjangan. Lalu, muncul sebuah pertanyaan besar. Kemampuan apa ini sebenarnya? Apa sebetulnya tardigrade mengalami reinkarnasi? Atau mereka hanya berhibernasi layaknya beruang darat? Jadi, memang ada beberapa yang menduga tardigrade ini sebenarnya bukan mati dan hidup lagi layaknya bereinkarnasi. Ada suatu keadaan di mana tardigrade mengalami dehidrasi dan kehilangan hingga 99% kandungan airnya. Proses kehidupannya dapat terhenti selama beberapa tahun sebelum dapat dihidupkan kembali. Kemampuan ini dimungkinkan oleh proses yang disebut kriptobiosis, yaitu ketika tardigrade masuk ke dalam keadaan seperti mati suri, mengurangi metabolisme mereka hingga 0,01% dari laju awalnya, dan menggulung tubuh mereka menjadi bentuk bola yang disebut ton. Tardigrade atau beruang air
adalah salah satu hewan mikroskopis yang mampu bertahan hidup melalui kelima peristiwa kepunahan besar di planet kita loh. Tardigrade juga dapat bertahan hidup dari tekanan yang sangat besar hingga 6 kali lipat tekanan dasar laut, atau bahkan bisa direbus dalam alkohol. Kemampuan tersebut membuat kita bertanya-tanya, tardigrade makan apa sih biar tetap hidup dan survive dari kepunahan? Tardigrade memakan bakteri, tanaman, atau bahkan menyamar menjadi kanibal. Jadi para tardigrade akan menusuk sel-sel mangsanya dan menghisap isinya untuk mendapatkan nutrisi. Kalau kamu penasaran mau lihat langsung makhluk kecil ini, kamu akan menemukannya di lumut, tanah, dan permukaan air. Mereka memiliki tubuh yang pendek dan gemuk, biasanya berukuran 0,3 hingga 0,5 mm, dengan 8 kaki yang masing-masing memiliki cakar. Mekanisme bertahan hidup sebenarnya bukan cuma diperoleh dari kemampuan kriptobiosis saja loh. Peneliti Institut Sains India di Bangalore menemukan bahwa spesies tardigrade baru yang mereka pelajari, yaitu Paramacrobiotus sp, mampu melindungi dirinya dari ledakan radiasi UV yang berpotensi mematikan. Mereka akan membentuk perisai pelindung yang bersinar yang hanya menyerap radiasi UV berbahaya dan kemudian memancarkannya sebagai cahaya biru yang tidak berbahaya. Wah, keren banget ya. Jadi si tardigrade ini bukan cuma bisa bertahan hidup di kondisi ekstrim, tapi dia juga bisa bikin perisai pelindung dari radiasi UV. Iya betul, jadi mereka tuh udah kayak superhero mini gitu, gimana mereka tuh punya kekuatan untuk bertahan hidup. Dan kerennya lagi, mereka tuh udah ada dari zaman dinosaurus, tapi masih hidup sampai sekarang. Gak kebayang sih bagaimana hebatnya tardigrade ini bisa survive di berbagai kondisi. Udah kayak makhluk abadi aja deh. Bener banget, dan mereka tuh bisa hidup di mana aja. Ada yang hidup di pegunungan yang dingin, ada yang di dasar laut yang super dalam, dan bahkan ada yang di kutub yang berkulit. Hebat banget ya, makhluk sekecil itu udah punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi pengen pelihara satu deh. Tapi mereka tuh kan hewan mikroskopis, dan jangan lupa mereka juga bukan hewan peliharaan biasa. Tapi hewan ini aku anggap sebagai bintang tamu spesial yang mengajarkan kita bahwa banyaknya keberagaman di dunia ini. Setuju Kang, dari tardigrade juga kita bisa belajar banyak hal. Apalagi tentang kemampuan adaptasi dan bertahan hidup. Kalau tardigrade bisa, kenapa kita enggak kan? Tepat sekali. Jadi kalau kita semua merasa down, ingat kita juga punya kekuatan super seperti tardigrade. Yaitu kita juga bisa bertahan hidup, tinggal cari cara untuk bangkit dan bersinar lagi. Wah, motivasi yang keren banget nih Kang. Oke deh Formizen, sampai di sini dulu ya perbincangan kita hari ini tentang si beruang air yang super tangguh. Yap, dan selalu ingat bahwa di dunia ini masih banyak makhluk dan fenomena yang bakal bikin kita kagum. Jadi kita tunggu di pembahasan kita selanjutnya. Bye Formizen, keep exploring. Halo, hai Formizen. Saat ini kalian lagi dengerin Formi Talk, podcastnya warga biologi Formika. Aku Davina Fasya Felicia. Dan aku Anissa Kanasya Putri yang akan memandu jalannya segmen kali ini selama beberapa menit ke depan. Tentunya dengan narasumber yang gak hanya seru tapi juga inspiratif nih Formizen. Betul banget Mil. Penasaran siapa narasumber yang bakal kita undang di podcast perdana kali ini? Saksikan Formiso episode 1 part 3 Sabtu 14 September 2024 hanya di kanal YouTube tercinta kita, yaitu HMF UPI.